Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi faqad iktada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan dilanjutkan salat tarawih rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman, sehingga kita bisa salat berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahi Allah ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan kultum yang sederhana ya, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama bahwa perjuangan kita di bulan Ramadan itu belum selesai. Jadi kalau belum Idul Fitri ya, sholat Id itu belum selesai. Kenapa? Ya, pertanyaannya. Karena saat ini kita di penghujung Ramadan, kita mengharapkan satu hal yang sangat luar biasa. Apa satu hal itu? Yang semua orang muslim itu berambisi untuk meraih itu, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar ini? Mungkin di antara kita bertanya, setiap tahun bahkan diulangi gitu ya, Lailatul Qadar. Setiap tahun diulangi Lailatul Qadar. Tapi apa makna dan hakikat malam Lailatul Qadar itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita tahu bahwa kalau kita beribadah di malam ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ganjaran yang sangat luar biasa. Ketika kita mengaji, kita qiyamul lail, kita sholat, kita zikir, kita bersedekah dan amalan ibadah lainnya, kita saat itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah berpahala 1000 bulan, atau kurang lebih dalam hitungan para ustadz itu 83 tahun lamanya. Jadi kalau kita selama hidup menjumpai katakanlah 3 kali Lailatul Qadar, berarti seolah-olah amal ibadah kita itu 249 tahun atau kurang lebih 250 tahun. Padahal kita tahu usia manusia ya, rata-rata tidak sampai 100 tahun. Kalaupun ada yang 100 tahun itu luar biasa. Nggih ada tetapi sangat jarang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalika." Kata Nabi, usia umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih itu adalah sebuah bonus. Maka kita lihat di masyarakat kita ada yang usianya 55 tahun, 60 tahun itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ya, kalau kita memperoleh Lailatul Qadar, itu amalan kita seolah-olah lebih banyak, lebih panjang dari usia fisik kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu jamaah untuk betul-betul meningkatkan amalan kita di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga tahu bahwa usia umat terdahulu itu sangat panjang. Usia Nabi Nuh kita tahu di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu berusia 950 tahun. Usia kaum Tsamud, kaum Ad itu 400 sampai 500 tahun.
Bahkan sangat luar biasa, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ketika kaum Tsamud ya, itu mereka membuat rumah ya, rumah yang sederhana dan usianya itu lebih panjang, maka rumahnya itu sering roboh. Di 70 tahun sekali roboh. Jadi dalam hidupnya, jadi kaum Tsamud itu rumahnya itu sering roboh daripada orangnya gitu ya. Cepetan roboh rumahnya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa tsamudal ladzina jabus sahra bil wad. Dan kaum Tsamud itu yang membuat rumah di dalam batu, memahat sampai membuat rumah itu di dalam batu. Pertanyaannya kenapa? Nah, seperti itu. Karena mereka bosan, rumah yang mereka tinggali, yang mereka buat itu dalam usia 70 tahun sekali roboh. Sedangkan usia Tsamud itu 500 tahunan. Maka mereka sampai memahat, membuat rumah di dalam batu. Maka luar biasa sekali Bapak Ibu rahmati Allah. Berbeda dengan usia umat zaman sekarang. Yang sekarang itu rumah sama orangnya barangkali lebih awet rumahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menggantikan, artinya sistemnya diganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Muhammad SAW ya, sebagai nabi yang tahu akan dan diberitahu akan hal yang gaib, maka usia umatnya tidak sampai usia umat-umat terdahulu, tetapi amalnya itu bisa lebih dari umat-umat terdahulu. Dengan catatan kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Sudah siap nggih Bapak Ibu rahmati Allah? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan seperti itu. Gampangannya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak Syekh Saleh Al-Maghamisi, seorang ulama Saudi yang sangat terkenal ya, itu mengatakan setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika malam itu ya, mungkin Bapak Ibu lagi iktikaf di rumah atau iktikaf di masjid. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Iktikaf itu wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf itu di masjid. Tapi dalam kondisi seperti ini ya, menurut fatwa tarjih bisa dilakukan di rumah yang itu tempatnya sering digunakan untuk sholat. Barangkali 1 jam, 2 jam itu qiyamul lail dan pembacaan Al-Qur'an dan lain sebagainya ya, itu dinamakan iktikaf. Maka di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kira-kira apa yang saya lakukan ketika menghadapi malam Lailatul Qadar? Saya berdoa apa kira-kira? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Pahala orang yang membaca Al-Quran luar biasa. Bahkan orang yang mahir membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'asafratil kiramil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia. Kalau orang tersendat-sendat, grotal-gradul bahasa Jawanya, itu akan memperoleh 2 pahala. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu paling tidak, kata Syekh Saleh Al-Maghamisi, paling tidak kita itu sholat isya dilanjutkan sholat taraweh dan jangan ketinggalan sholat subuh berjamaah. Tapi sebelumnya ya, kita qiyamul lail secara ringan dulu ya, mungkin jam 2:30 atau jam 3 itu paling tidak qiyamul lail ya. Sholat qiyamul lail ya, karena kita sudah witir maka tidak usah ditutup dengan witir ya, boleh beberapa rakaat seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kiat-kiat kita dalam menghadapi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pasti datang Bapak Ibu rahmati Allah. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu, pasti datang. Tapi pertanyaannya, kita siap enggak kira-kira? Kita sudah siapkah menghadapi malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahkan ketika itu malaikat sampai turun ke muka bumi ini, bahkan berdesak-desaan untuk mencatat amal perbuatan hamba Allah.
Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya saya kemudian jamaah, mudah-mudahan kita memperoleh malam yang sangat mulia ini. Siapa tahu ya kita ya tidak bisa hidup lagi di dunia ini ya tahun depan, tapi kita berdoa kita panjang umur. Yang di laut bisa tenggelam, yang di darat bisa kecelakaan, yang di udara bisa jatuh. Bahkan orang makan sate pun bisa meninggal itu ya. Enggak bercanda. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.